Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman yang disematkan dalam hati kita, nikmat kesehatan yang diberikan kepada tubuh kita sehingga kita bisa hadir walaupun tidak secara langsung bertatap muka ya, dalam keadaan sehat walafiat seperti ini. Baiklah, bagaimana ini kabar anak-anakku siswa di SMP Muhammadiyah 12 GKP, semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kesehatan Allah sehingga pada pagi hari ini kita bisa menjalankan puasa dengan penuh seperti itu ya. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini di tengah-tengah wabah virus corona ya Ustaz ya. Ya, kita harus tetap semangat dalam berpuasa seperti itu ya. Baiklah, kali ini walaupun kita harus stay di rumah, ya tinggal di rumah, tapi kita harus tetap belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini di acara PKDA, yaitu Ramadan with Pemdalas, ya, ini adalah satu rangkaian acara, ya, agar kita harus tetap belajar di rumah seperti itu. Ya. Dan untuk kali ini tidak tanggung-tanggung kita hadirkan pemateri kita yang jauh di sana. Ini ya, posisinya di mana, nggih? Lagi di Lamongan, insyaallah. Oh, Lamongan. Oh, jauh juga. Tapi tinggal di Lok Sumawe ya, Ustaz ya? Okay. Ya, aslinya tinggal di Lok Sumawe. Oke, langsung saja kita kenalan ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, walaupun stay at home masih. Stay at home juga ya Ustaz ya? Ya. Puasanya lancar Ustaz ya? Insya Allah lancar. Oh, lancar. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi apa Ustaz ya kira-kira ya Ustaz ya? Kalau yang agak menarik sama anak muda itu kita cari inspirasi, belajar bagaimana anak-anak muda Islam dulu itu punya cita-cita hebat, mereka juga bisa sukses. Mungkin salah satunya itu bisa Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, oh sang penakluk Romawi, Konstantinopel ya Ustaz ya? Konstantinopel ya. Ya, semoga nanti ini menarik sekali Ustaz. Anak muda kita itu harus mempunyai semangat seperti Al-Fatih ya. Iya benar. Sehingga nanti bisa memajukan peradaban umat Islam seperti itu. Ya. Dan nanti harapannya dari siswa-siswi Pemdalas semuanya bisa menyimak dengan baik ya. Menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Ustadz kita ini adalah ilmu. Kalau perlu dicatat, ya, dicatat apa yang penting di situ, ya, kita catat. Kemudian untuk menambah hasanah keilmuan kita, gitu ya. Mungkin nanti selama 15 menit ke depan, ya, kita akan berada di sini, kita akan mendengarkan paparan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajar Al-Mahmudi seperti itu. Jauh-jauh dari Lamongan ya Ustadz ya? Ya. Oke, mungkin itu saja Ustadz. Sepenuhnya kami serahkan kepada jenengan, ya, kepada jenengan untuk menyampaikan tentang materi Al-Fatih, ya, penakluk Konstantinopel. Silakan menyaksikan anak-anakku yang berada di rumah, ya, yang menyaksikan di Pemdalas TV ini ya. Iya. Oke, itu saja. Silakan Ustaz, sepenuhnya waktu kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Pertama yang saya hormati serta saya muliakan Dewan Guru dari SMP Muhammadiyah 12 Gresik, dan juga kepada Ustadz moderator terutama ini, alhamdulillah sangat komunikatif. Dan juga yang saya banggakan tentunya teman-teman dan adik-adik kalian yang sudah menyaksikan sharing ilmu pada pagi hari ini. Saya doakan semoga puasa kita semuanya lancar, walaupun dalam keadaan seperti ini. Tidaknya dengan berkah Ramadan, insya Allah doa kita cepat diijabah oleh Allah. Kita minta kepada Allah semoga wabah ini segera diangkat, supaya kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga, bersama teman-teman. Tentunya kita sudah rindu sekolah lagi. Dulu ketika sekolah rindu libur, sekarang libur lama rindu kepada teman-teman. Maka kita minta kepada Allah semoga dipulihkan dunia kita agar kita bisa kembali bersama-sama belajar di rumah sekolah yang kita cintai. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa berterima kasih kepada Allah karena kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak. Fasilitas-fasilitas yang bisa kita nikmati, terutama kesehatan. Kita bisa lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita sekarang. Mungkin saat ini sebagian dari mereka sedang dititipkan ujian oleh Allah, sedangkan kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Tidaknya gunakan kesehatan ini untuk senantiasa muhasabah bahwasanya Allah masih sayang kepada kita, Allah masih ingin melihat kita maksimal beribadah padanya. Maka hanya kepada Allah lah kita tempat minta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah tempat kita senantiasa menyembah. Nah, kita juga harus sadar bahwasanya segala kepemilikan di atas dunia ini mutlak milik Allah. Tidak ada yang kita miliki semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik semua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengucap kalimat syahadat atau yang kita kenal dengan syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah di antaranya kita harus taat apa yang dikatakan, apa yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita harus beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Dan yang terakhir, salah satu konsekuensi ketika kita mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan Nabi yang terakhir, maka kita harus percaya dan meyakini sepenuh hati apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Nah, salah satu contohnya, Nabi itu pernah bersabda, hadisnya itu sudah sering kita dengar, dan kita akan belajar dari hadis ini, Latuftahanna al-Qustantiniyah, sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Atau bahasa mudahnya Nabi mengatakan Konstantinopel itu akan jatuh ke tangan kaum muslim. Wala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin, kata Nabi, pemimpin pada masa itu. Wala ni'mal jais dalikal jais, dan pasukan yang paling baik, kata Nabi, adalah pasukan yang ikut berperang pada masa itu. Nah, hanya saja teman-teman perlu diperhatikan, ternyata hadis ini setelah diteliti, diriwayatkan oleh Imam Ahmad sedikit saja. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, hanya saja dia sudah masyhur di tengah masyarakat. Yang perlu kita pahami, ada hadis yang agak sama maknanya, itu diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Qabil, atau sebagian ulama lain mengatakan nama sahabatnya Abu Qubail, pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As tentang kota manakah di antara dua yang akan pertama sekali ditaklukkan. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As duduk, membuka kitab, dan dia berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi pun ditanya hal yang sama. Ayyul madinataini tuftah awwalan. Kota mana di antara dua yang ditaklukkan terlebih dahulu? Al-Qustantiniyah Aurumiyah, apakah Konstantinopel dulu atau Romawi dulu? Maka Rasulullah SAW, maka Rasul menjawab, Madinatul Hirqil, yaitu kotanya Heraklius, yakni Konstantiniyah, yaitu Konstantinopel. Dan teman-teman, ternyata yang menarik, semenjak Nabi menyampaikan hadis ini, menyampaikan redaksi hadis ini, sahabat setelah Nabi SAW itu berlomba-lomba, kepingin sekali menaklukkan Konstantinopel. Kenapa? Karena tadi Nabi bilang, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan, itu orang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Maka semua sahabat berlomba, termasuk Umar bin Khattab. Semuanya berlomba. Tapi apa yang terjadi? Belum ada yang berhasil. Dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ternyata kapan Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan?
ditaklukkan oleh seorang anak muda yang usianya 21 tahun, dan jarak antara anak muda ini dengan pertama sekali redaksi hadis Nabi ucapkan tentang penaklukan Konstantinopel itu lebih kurang 8 abad setengah atau lebih kurang 860 tahun. Coba kita lihat bagaimana orang Islam itu apapun yang dikatakan oleh Nabi, sami'na wa ata'na, mereka yakin, mereka dengar, mereka patut yakin. Nabi bilang akan ditaklukkan dan benar-benar ditaklukkan. Maka kita kalau memang beriman kepada baginda Nabi, tidak hanya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, itu kita dengar. Sekarang kita langsung masuk ke kisahnya. Pertama, teman-teman, kita harus kenal dulu siapa sih Muhammad Al-Fatih, bagaimana dia ini bisa menaklukkan Konstantinopel. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kalian, buat saya juga, karena kita jangan salah idola, karena Rasul itu mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama yang dia idolakan. Oke, coba lihat, tanyalah sama anak-anak sekarang itu, sama teman-teman sekarang, siapa idolanya? Nanti dia bakal jawab Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Kalau yang cewek nanti idolanya itu artis, idola K-pop, macam-macam semuanya. Belum lagi sekarang anak-anak kalau ditanya cita-citanya apa, nggak ada yang mau jadi ustaz. Gak ada yang mau jadi guru, semuanya mau jadi apa? YouTuber, semuanya mau jadi artis TikTok sekarang. Nah, maka jangan salah milih idola agar kita bisa ngambil ibrahnya, bisa kita terinspirasi daripada itu. Nah, dalam sejarahnya ternyata agama kita Islam patut berbangga karena kita sempat menaklukkan benua Eropa. Dan siapa sangka salah satu panglima perang yang berhasil menaklukkan Eropa itu bernama Muhammad Al-Fatih. Padahal Al-Fatih itu kalau kita tahu itu gelar, namanya itu Muhammad. Al-Fatih itu gelar karena dia berhasil menaklukkan. Dan usianya ketika dia menaklukkan itu 21 tahun menurut pakar. Muhammad Al-Fatih lahir pada 27 Rajab 835 Masehi atau bertepatan dengan 30 Maret 1432 Masehi di kota Erdin. Erdin itu ibu kota Daulah Utsmaniyah. Nah, jadi ayahnya Muhammad Al-Fatih itu bernama Sultan Murad, kita kenal. Ayahnya luar biasa. Ibunya bernama Hummahatun. Ayahnya Muhammad Al-Fatih, Sultan Murad II itu adalah Sultan ke-6 atau Raja ke-6. Otomatis Muhammad Al-Fatih itu adalah Raja ke-7. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita pahami adalah Muhammad Al-Fatih ini dari kecil sudah didoktrin oleh gurunya, oleh ayahnya, oleh ibunya terutama, itu diajarkan pertama dekat sama Allah. Maka salah satu kebiasaan Muhammad Al-Fatih dalam sejarah itu dia tidak pernah meninggalkan Allah. Yang kedua, pernah ibunya ahli geografi. Maka ibunya itu selalu setiap ngajar Muhammad Al-Fatih itu cuma satu yang diajarkan. Nah, ini Konstantinopel, taklukkan ini maka engkau akan menjadi pemimpin yang baik. Maka dari situ Muhammad Al-Fatih tergugah. Dan pada umur 11 tahun, Muhammad Al-Fatih oleh ayahnya langsung diberikan tugas jadi pemimpin. Usia 12 tahun dia mendapatkan tahta, kemudian dia sempat turun karena diserang oleh kerajaan Hungaria, kemudian dinaikkan lagi usia 19 tahun oleh ayahnya. Dan ketika usia 19 tahun, dia langsung berhasil punya cita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel. Pertanyaannya, bagaimana bisa? Bisanya itu sederhana. Kenapa? Karena dia teringat akan nasihat ibunya. Ibunya mengatakan, kalau kamu ingin menaklukkan Konstantinopel, pegangannya cuma dua. Pertama, pegangannya adalah syariat-syariat Allah. Yang kedua, Al-Quran. Jika engkau berpegang pada dua hal tersebut, maka engkau akan berhasil. Dan teman-teman, berapa pasukan yang dibawa? Pasukan yang dibawa itu ada yang mengatakan 200.000, 80.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 4 juta pasukan yang dibawa. Dan mereka mengepung Konstantinopel itu selama 57 hari. Dan yang paling menarik yang pernah kita dengar ceritanya, itu karena sulitnya menembus benteng itu, Muhammad Al-Fatih sampai perintahkan kepada pasukannya itu untuk mengangkat kapal ke daratan. Sehingga pasukan Romawi kaget, mereka digempur habis-habisan, dan mereka tidak bisa melawan. Itu ide cemerlang Muhammad Al-Fatih. Kenapa? Karena memang sudah dari kecil dia diajarkan kebaikan oleh ibunya. 57 hari dikepung, dan qadarullah pada 29 Mei 1453 jatuhlah Konstantinopel yang pada saat itu menjadi kawasan Romawi Timur ke dalam tangan kaum muslimin. Maka kita lihat anak muda luar biasa tapi punya cita-cita yang tinggi, dia bisa menaklukkan sesuatu yang dianggap mustahil, dan qadarullah dia menjadi seorang laki-laki yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
menjadi orang yang berhasil mencapai sesuatu yang dicita-citakan oleh Nabi. Terima kasih Ustadz. Dari fenomena yang terjadi, jadi kaum atau pemerintah itu banyak gerakan yang tadi yang saya jelaskan, K-pop, dan artis-artis dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara kita itu bisa menjadikan ya idola yang positif seperti itu. Bagaimana kita itu mengidolakan hal yang positif. Ya, Oke. Seperti itu, Ustaz. Nah, pertama ada beberapa penyakit anak muda kita sekarang. Salah satu penyakitnya itu adalah siapa temannya, yang kedua siapa lingkungannya, di mana lingkungannya. Kalau komunitas kita, teman kita baik, insya Allah kita baik. Kemudian lingkungan, kalau lingkungan kita pun baik, insya Allah kita baik. Yang ketiga, penyakit kita sekarang anak muda, kita kurang minat dengan sejarah-sejarah atau tokoh-tokoh Islam. Padahal kalau kita mau lihat kehebatan orang yang kita idolakan sekarang dengan dulu orang-orang Islam yang berhasil, terutama anak-anak mudanya, itu maka kita akan lihat ternyata yang sekarang itu nggak ada apa-apanya. Lebih hebat anak-anak muda pada masa Nabi, mereka yang berdakwah, berjuang di garis depan, mereka jauh lebih hebat daripada yang ada sekarang. Maka caranya itu tadi, untuk membangkitkan semangat kita mengidolakan orang yang benar, jumud untuk belajar itu dihilangkan, cari teman yang benar-benar baik, dan usahakan ciptakan lingkungan yang benar-benar baik. Baik Ustaz, terima kasih karena waktu yang sangat singkat ini. Alhamdulillah sudah banyak ilmu yang sudah Ustaz berikan kepada anak-anak ya. Ada pesan ya atau closing dari Ustaz untuk anak-anak di bulan Ramadan ini seperti apa dan lain sebagainya. Oke. Jadi teman-teman yang ingin saya sampaikan terakhir itu, pertama, kita sebagai remaja Islam harus punya cita-cita yang tinggi. Dan cita-cita yang tinggi itu adalah cita-cita yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Cita-cita yang membuat orang tua kita bangga. Orang tua itu nggak butuh harta. Tanyalah sama ibu bapak kita. Mereka nggak butuh harta. Mereka cuma butuh kita rajin sholat, kita taat kepada Allah, itu luar biasa. Kemudian kalau sudah punya cita-cita, optimis menggapainya. Dan jangan lupa ketika punya cita-cita dibarengi dengan usaha, ikhtiar, dan doa. Kemudian hormati guru, sayangi teman, orang tua itu benar-benar yang paling dijaga. Dan yang terakhir itu dekat sama Allah. Kalau kita sudah dekat sama Allah, apalagi ini kesempatan ya, bulan Ramadan, itu kita sangat dekat sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka minta sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Insya Allah jalan kita akan dipermudah. Itu saja. Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir dari ilmunya kepada anak-anak. Semoga pahala. Amin ya Allah. Ya, alamat. Iya, terima kasih. Setelah kita dengarkan tadi, ya ilmu yang sangat banyak sekali sebenarnya. Banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya pada materi pagi hari ini ya. Nah, kita pertama mungkin tadi kita jangan salah memilih idola seperti itu ya, dan kemudian jangan lupa dengan syariat Islam dan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan jangan lupa kita harus meningkatkan minat kita di sejarah, terutama sejarah Islam. Nah, itu saja. Terima kasih Ustaz sekali lagi ya telah memberikan ilmunya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri pertemuan materi pada kesempatan pagi ini dengan bersama-sama Bapak Majelis. Dari saya maaf sebanyak-banyaknya kalau saya ada salah kata. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.